Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita sang pengangguran yang memasuki festival para pendekar di mana seluruh kriminal terburuk berkumpul memperebutkan singgasana sebagai sang terkuat. Cerita sebelumnya diakhiri dengan kemunculan Ilsun yang merupakan salah satu dari eksekutif grup Taejin demi menghukum para pelanggar aturan dalam festival ini. Lalu salah satu dari unit burung hantu baru saja di lokasi kejadian di mana helikopter rekannya telah terjatuh dan dia mengetahui jika pelakunya adalah Ilsun yang merupakan salah satu dari 4 bintang tertinggi grup Taejin. Ilsun yang melihat musuhnya datang dengan menggunakan senjata takkan diam begitu saja dan dia harus melakukan sesuatu dengan tinju miliknya. Kedua unit burung hantu ini segera menembaknya dengan mengincar titik vital saja untuk melumpuhkannya tanpa membuang waktu karena mereka masih memiliki musuh yang harus dieliminasi. Namun Ilsun malah meninju tanah hingga menghancurkannya karena mengatasi sebuah peluru secara langsung akan cukup merepotkannya. Berkat upaya itu, maka dia menciptakan debu di arena itu hingga guna menjadikan serpihan tanah sebagai pelindung sekaligus menutupi pandangan musuhnya. Meski begitu, kedua unit burung hantu ini terus menembak karena Ilsun sendiri takkan bisa melihat peluru mereka di dalam debu itu. Awalnya mereka mengira jika Ilsun sudah terpojok, namun kenyataannya Ilsun tidak berada di dalam debu melainkan dia bergerak cepat ke belakang musuhnya. Walau unit burung hantu itu sempat menyadarinya, tapi hal itu sudah terlambat di mana dia menjadi sasaran empuk bagi rantai yang digunakan oleh Ilsun. Sekarang orang ini sudah terlilit oleh rantai tepat pada lehernya, sehingga dia tak bisa melarikan diri lagi. Lalu dengan tarikan yang dilakukan oleh Ilsun, maka tubuhnya diterbangkan menuju ke arahnya, tanpa dapat berbuat apapun. Ilsun benar-benar menunjukkan jika keahlian sebagai eksekutif sekaligus salah satu dari bintang 4 tertinggi bukanlah sebutan belaka. Unit burung hantu ini sudah dilengkapi dengan peralatan terbaik, tapi dia tak bisa menggunakannya dalam keadaan seperti ini. Saat tubuhnya sudah berada dalam jangkauan Ilsun, maka dia segera memukulnya. Tinju itu sangat kuat hingga membuat tubuhnya terlempar dengan terus terseret mundur sambil terbentur di tanah. Tak hanya itu, pukulan Ilsun tak sekedar melemparkannya begitu saja, melainkan menargetkan anggota unit lainnya. Pandangannya kini terhalang oleh rekannya dan dalam waktu singkat itu, tangannya telah terpotong. Siapa sangka Ilsun kembali menyerang dengan menggunakan rantai itu menjadi pemotong disebabkan kecepatan ayunan ekstrim yang diberikannya. Tangan yang memegang pistol itu kini tak berguna, bahkan dia tak sempat menembakkannya lagi. Pria ini kini paham jika Ilsun bukanlah sosok yang dapat mereka tangani, menunjukkan jika rencananya sudah salah perhitungan sejak awal tentang kekuatan para bintang tertinggi dalam organisasi Taejin. Dia juga tak punya pilihan selain meninggalkan rekannya, tapi Ilsun takkan membiarkannya begitu saja. Yang benar saja Ilsun mengayunkan rantai di tangannya hingga membelah tubuh unit sebelumnya hingga mengenai targetnya yang melarikan diri. Pria ini sudah tak berdaya dan dia terus memanggil kapten timnya. Di sisi lain, Lee Gun yang merupakan sang alpha mulai mendapatkan laporan, di mana unit yang berjaga di tempat lain memberitahu jika Ilsun telah turun tangan dan kedua unitnya sedang menghadapi mereka. Tapi Ilsun mengalahkan mereka dan sekarang sedang memburu mereka. Rasa khawatir dari bawahannya mulai terdengar di mana rekan lainnya telah gugur. Lee Gun mengerti dan dirinya sendiri yang akan mengurus Ilsun dengan kedua tangannya. Tanpa membuang waktu lagi, sang alpha melesat maju untuk menuju ke lokasi Ilsun berada. Dia sudah tahu jika misi ini sangatlah berbahaya, tapi mengetahui rekannya gugur adalah sesuatu di luar rencana. Tak jauh dari lokasi kejadian awal kini, unit burung hantu yang tangannya terpotong berhasil melarikan diri walau keadaannya sangatlah buruk.
Tak hanya luka di tubuhnya tapi para penjahat juga telah menemukannya. Jika dalam kondisi baik, maka dia bisa menghabisi orang-orang lemah di hadapannya dengan mudah, tapi sekarang pandangannya bahkan sudah kabur. Pria ini akan menikmati perjamuan ini di mana dia pernah mendengar tentang unit rahasia tersembunyi yang telah menghabisi banyak penghuni bawah dan sekarang saatnya untuk membalas dendam. Namun saat dia ingin menyerang tiba-tiba saja Sang Alpha telah berada di belakangnya dengan mengincar titik vital untuk memberikan kematian instan. Para mafia lainnya tak mengerti dari mana datangnya orang itu, padahal mereka yakin tak ada orang lain di sekitar area ini. Mereka yang tak ingin diam begitu saja mencoba untuk menyerang, tapi mereka hanyalah musuh lemah bagi Sang Alpha. Semuanya dihabisi dengan mudah dalam hitungan detik saja. Lalu Sang Alpha mendekati rekannya yang sudah sekarat. Li Gun memintanya tidak berbicara karena hal itu hanya akan memperburuk keadaannya. Akan tetapi dia sudah mengetahui keadaannya yang tak bisa terselamatkan dan memberikan senjatanya kepada kaptennya. Sebelum mati dia berharap kaptennya menyelesaikan misi ini dan membalaskan dendamnya. Walau mereka hanya rekan tapi Li Gun sudah menganggap semua unitnya sebagai saudaranya sendiri. Dia bersumpah akan memenuhi keinginan terakhirnya, bahkan membersihkan seluruh penjahat di gunung ini. Di saat yang sama Daeho baru saja tiba dengan perasaan yang cukup kesal. Yang benar saja dia datang dengan membawa salah satu dari anggota burung hantu yang sebelumnya mencoba menyergapnya. Dia tak mengerti kenapa pihak kepolisian sangatlah kotor dengan mencoba menusuknya saat dia kencing. Pria ini belum mati dan dengan nada yang kesulitan berbicara dia meminta maaf kepada kaptennya. Daeho sulit percaya jika aparat masih punya waktu menghamburkan uang pajak untuk melakukan hal ini. Akan tetapi Li Gun tampak mengabaikannya disebabkan dia masih tak bisa merelakan kematian rekannya. Karena orang di depannya terlihat menyukai rekannya, maka Daeho melemparkan orang yang dikalahkannya untuk diberikan kepadanya. Daeho sedikit paham kenapa polisi ikut campur dalam festival ini, tapi tempat ini bukanlah tempat yang cocok bagi mereka, dan jika masih ingin hidup maka mereka sebaiknya segera melarikan diri. Li Gun yang mendengar hal itu sudah muak dengan meminta sampah masyarakat seperti Daeho untuk diam. Lalu dia melemparkan belatinya ke arah Daeho menuju ke kepalanya secara langsung. Karena orang di depannya ingin bertarung, maka Daeho akan mengabulkannya padahal dia sudah berbaik hati dengan ingin membiarkannya pergi. Yang benar saja Daeho malah menantang belati yang melesat ke arahnya seakan dia tak memiliki rasa takut. Dengan pukulannya, maka dia menghempaskan belati itu dengan mengenai gagangnya. Namun Daeho dikejutkan pada Li Gun yang sudah menghilang di depannya menandakan dia hanya menjadikan serangan sebelumnya sebagai pengalihan belaka. Tak hanya itu belati tersebut sudah terlilit oleh kawat baja dan Li Gun memulai serangan sesungguhnya. Di mana dia mengandalkan peluru dari senjatanya untuk melumpuhkan targetnya. Saat melihat senjata itu maka Daeho paham jika aparat di depannya benar-benar ingin menghabisi semua orang di gunung ini. Namun cara ini adalah sesuatu yang tak pantas sebagai pejuang dan Daeho akan menunjukkan pertarungan yang sesungguhnya dengan menggunakan tinjunya. Dalam waktu singkat Daeho bergerak dan menendang tangan Li Gun yang memegang senjata. Dengan ini maka Daeho memiliki keuntungan untuk melakukan serangan berikutnya. Akan tetapi Li Gun bukanlah orang lemah di mana dia menghindari tinju lawannya lalu mendapatkan kembali belati miliknya. Dalam pertarungan jarak dekat ini maka Daeho harus mewaspadai kedua tangan lawannya karena sangatlah berbahaya. Li Gun terkesan akan respon penjahat di depannya yang sangat baik. Tapi bukan berarti dia tak bisa mengalahkannya dengan keahlian miliknya. Siapa sangka Li Gun mengubah arah belatinya dengan menggunakan jari-jarinya dan kini menusuk lengan Daeho. Serangan itu memberikan dampak kepada Daeho dan dia memutuskan untuk menjaga jaraknya.
Akan tetapi upayanya cukup berbahaya karena tangan Li Gun yang memegang senjata kini tak tertahan. Di sela itu Li Gun menegaskan jika satu-satunya orang yang bisa memutuskan seluruh nasib kriminal di gunung ini hanyalah dirinya saja. Sekarang senjatanya telah berada di depan kepala targetnya dan Daeho hanya menatap tajam tanpa rasa takut walau situasi ini sangatlah berbahaya. Suara tembakan pun terdengar dan Daeho yang memiliki insting tajam serta kecepatan yang memadai berhasil menghindar. Jika terlambat sedikit saja maka kepalanya sudah pasti berlubang oleh peluru dari senjata tersebut. Dengan jarak seperti ini maka Daeho memiliki keuntungan yang memungkinkannya untuk menyerang Li Gun dengan mengincar tulang rusuknya. Tinju itu sangat cepat dan berhasil dengan baik diiringi Daeho yang memblokir tangan kanan yang menggenggam senjata. Saat Daeho ingin melancarkan serangan berikutnya, maka Li Gun mengatasinya dengan tangan miliknya. Lalu dia menunjukkan kelenturan tubuhnya melalui sebuah tendangan yang menargetkan kepala Daeho, tapi dia berhasil mengelak. Keduanya pun kini memiliki jarak untuk mundur. Li Gun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera mengambil senjatanya. Hanya saja upayanya digagalkan oleh Daeho yang mencabut belati di tangannya kemudian melemparkannya mengenai senjata itu. Dengan ini maka mereka berdua terpaut cukup jauh dari sebelumnya. Hal itu juga memungkinkan Li Gun menembak untuk mengincar Daeho. Akan tetapi melakukannya tidaklah mudah di mana Daeho terus bergerak menuju ke pepohonan untuk berlindung. Saat ini Li Gun hanya memiliki 4 peluru yang tersisa lagi menunjukkan jika pertarungan jarak jauh harus segera berakhir dengan kematian lawannya. Li Gun enggan membuang pelurunya lagi disebabkan dia ingin menyimpannya untuk menghadapi monster seperti Ilsun. Di tengah pencariannya dia merasakan sesuatu di balik pepohonan. Dengan jarak seperti ini maka Li Gun tak punya pilihan selain menggunakan satu pelurunya untuk menghabisi lawannya yang sekarang. Namun siapa sangka orang itu bukanlah Daeho melainkan mafia yang sudah dihabisinya. Dengan ini maka mayat orang itu akan mengganggu pergerakannya dan Li Gun menyadari sesuatu. Di mana lawannya hanya menggunakan mayat ini sebagai pengalihan dan dia seharusnya saat ini berada di belakangnya. Walau dia bisa menyadarinya, tapi Li Gun tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menghindar. Dengan ini maka dia dipaksa menerima pukulan Daeho yang menghantam wajahnya. Daeho sudah mengatakan jika tempat ini tidaklah cocok bagi Li Gun, tapi dia masih saja keras kepala. Tinju itu sangat kuat hingga melemparkan Li Gun secara menyedihkan. Di saat yang sama dia teringat akan masa kecilnya di mana dia kehilangan ayahnya di tangan para penjahat. Sejak saat itu Li Gun ingin menjadi polisi untuk membersihkan dunia ini dari para penjahat. Maka dari itu dia tak boleh menyerah maupun kalah seperti ini. Dia pun berteriak kencang menunjukkan tekadnya yang tak padam meskipun harus mempertaruhkan segalanya. Lalu dengan cepat Li Gun menyerang dan tiba dengan kedua tangan yang sudah berada di pundak Daeho. Semua itu dilakukan untuk memberikan serangan telak ke wajahnya secara langsung dan terlihat berhasil memukul mundurnya. Li Gun memahami jika serangan seperti ini takkan banyak berpengaruh, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghabisi targetnya. Maka dari itu dia memilih untuk mengambil kembali senjata yang sudah terjatuh di tanah. Hanya saja Daeho takkan membiarkannya di mana dia menghentikan Li Gun yang mencoba meraih senjata tersebut. Namun Li Gun yang mengambil langkah awal memiliki keuntungan dan dia berhasil mendapatkannya. Akan tetapi saat mencoba menembakkannya maka Daeho yang sebelumnya sudah meraih tangan Li Gun mampu membelokkan tembakan yang seharusnya mengarah kepada malah tertuju ke langit. Li Gun mengerti akan kesalahannya yang sudah meremehkan Daeho dengan tidak mencoba mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal dan sekarang dia akan menganggap pertarungan ini antara hidup dan mati. Dia pun mengambil belati yang ada di baju tempurnya dan membuatnya berhasil memberikan luka pada Daeho.
Daeho yang merasakan rasa sakit melepaskan tangannya hingga membuat pistol Lee Gun tak terkekang lagi. Dengan ini maka dia akan mengakhirinya sekaligus menjadi keadilan sejati di gunung ini. Namun hal tak terduga terjadi di mana pistol itu sudah tidak memiliki amunisi lagi. Dengan ini maka Daeho akan melesatkan pukulan yang takkan bisa membuat Lee Gun untuk bangkit kembali. Hanya saja sebuah peluru malah bersarang di bahunya hingga menghentikan tindakan Daeho. Yang benar saja salah satu unit burung hantu datang dan dia meminta maaf karena tidak bisa membidik dengan tepat dikarenakan terlalu terburu-buru. Lee Gun yang melihat kedatangan bawahannya segera berteriak untuk menembaknya segera. Akan tetapi bawahannya merasa hal ini sangatlah berbahaya di mana kaptennya bisa saja terkena pelurunya. Walau bawahannya menyarankan agar kaptennya mundur, tapi Lee Gun takkan pergi sebelum menghabisi semua penjahat di gunung dan dia harus menembaknya sekarang juga. Lalu Daeho memanfaatkan kesempatan yang tersisa untuk mencekik Lee Gun sebelum orang itu menembak. Dia menyeretnya untuk menciptakan keraguan karena pertarungan mereka didominasi olehnya, sehingga saat peluru melesat maka dirinya bisa saja menjadikan Lee Gun sebagai perisai daging. Di sela itu Daeho mengatakan jika keputusan arogan Lee Gun akan membuat semua bawahannya mati di gunung ini. Namun bagi Lee Gun keadilan tak boleh ragu di hadapan kejahatan dan sekarang dia memutuskan menggunakan granat. Ledakan dari granat yang dilemparkannya walau tidak meledak di tubuh mereka, tapi hal itu membuat Daeho melepaskan cengkeramannya. Dalam posisi tak terduga itu, maka Lee Gun memanfaatkan kesempatan yang dibuatnya untuk memberikan kuncian kepada lawannya. Dengan ini maka Lee Gun yakin pertarungan ini akan menjadi kemenangannya. Siapapun yang terkena kuncian seperti ini akan kehilangan aliran pernafasannya dan mati jika tidak dilepaskan. Hanya saja Daeho memiliki stamina yang tak normal di mana dia masih bisa mengerahkan kekuatannya. Lee Gun tak mengerti bagaimana bisa manusia lolos dari kuncian berbahaya seperti ini di mana atlet profesional sendiri pun takkan bisa melakukannya. Sambil melepaskan diri Daeho menegaskan jika kuncian seperti ini takkan berguna jika lawannya memiliki stamina serta otot yang jauh lebih kuat. Kemudian Daeho menghantamkan tubuh Lee Gun ke dalam air dan kecepatan tinggi serta kekuatan ototnya membuat upayanya sangatlah fatal bagi musuhnya. Lee Gun yang tak berdaya lagi terus mempertanyakan bagaimana dirinya bisa kalah oleh penjahat tak bernama seperti ini. Di dunia ini masih banyak kejahatan dengan kehadiran oleh 4 eksekutif tertinggi grup Taejin. Tak sampai di situ saja masih terdapat 5 anak ketua Jin yang dijuluki sang kelima raksasa. Namun dia malah dikalahkan oleh sosok seperti Daeho menunjukkan kegagalannya dalam misi ini. Dia sudah mengira latihannya selama ini sudah memberikan kekuatan yang cukup namun kenyataannya sangatlah berbeda. Di sela itu Daeho memahami yang dipikirkan oleh Lee Gun dan jika dia menganggapnya sebagai kejahatan maka dia akan menerima tantangannya kapanpun tapi tanpa senjata pengecut di tangannya. Di saat yang sama Lee Sun telah tiba dan Daeho menanyakan apakah si botak di belakangnya tidak ingin mentraktirnya beberapa minuman karena dia sudah membersihkan yang seharusnya menjadi tugasnya. Akan tetapi Lee Sun mengabaikannya dan hanya meminta Daeho untuk memberikan senjata pengecut itu kepadanya. Hanya saja Daeho malah menodongkan senjata itu sambil meminta Lee Sun merebutnya sendiri. Daeho selalu tertarik pada orang kuat dan berharap paman di depannya bisa menghiburnya. Ucapan itu sudah terdengar seperti sebuah tantangan dan situasinya makin mencekam.